risiko dan peluang. Apabila kita berbicara tentang risiko, hal apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Sebagian besar di antara kita mungkin akan berpikir bahwa risiko adalah suatu hal yang negatif. Adapun sebenarnya tidaklah demikian. Pada hakikatnya, risiko selalu bersifat netral, sehingga dikenal juga istilah risiko sisi atas dan juga risiko sisi bawah. Risiko sisi atas, atau bisa disebut juga peluang, merupakan segala potensi hal baik yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang dapat membantu organisasi kita mencapai tujuan dan sasarannya. Sedangkan untuk risiko sisi bawah, atau yang biasa disebut sebagai ancaman, adalah segala potensi hal buruk yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang justru dapat berpotensi menggagalkan organisasi kita dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Peran manajemen risiko dalam hal ini adalah, yang pertama, untuk meningkatkan kemungkinan organisasi kita untuk menangkap segala risiko yang berbentuk peluang di masa mendatang. Yang kedua, manajemen risiko juga secara bersamaan berperan untuk membantu organisasi kita untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko berbentuk ancaman, sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari ancaman tersebut. Kalau diperhatikan, dari tadi kita selalu membahas kemungkinan. Mengapa? Ya, karena manajemen risiko selalu berorientasi pada masa depan, yaitu hal-hal yang pada dasarnya belum terjadi. Oleh karena itu, manajemen risiko seringkali dipandang sebelah mata, karena baru terasa manfaatnya ketika sudah benar-benar kejadian. Sebagai contoh, fungsi airbag pada suatu mobil. Tidak akan terasa manfaatnya sampai airbag tersebut benar-benar berfungsi melindungi pengendara dari kecelakaan yang membahayakan. Selain itu, manajemen risiko juga akan terasa manfaatnya apabila dilihat pada konteks yang lebih luas dan lebih panjang. Misal, perusahaan A dinilai mengalami peningkatan kinerja finansial dan peningkatan rating kepuasan pelanggan pada tahun 2022 jika dibandingkan pada periode sebelumnya di tahun 2021. Nah, mulai sekarang, jangan sampai kita memiliki persepsi bahwa risiko itu adalah hal yang buruk ya, karena risiko selalu bersifat netral. Terima kasih. Halo Performers, kali ini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya definisi dari risiko itu. Menurut SNI ISO 31000, risiko didefinisikan sebagai efek ketidakpastian terhadap sasaran, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai effect of uncertainties on objective. Bagaimana maksudnya? Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mempermudah pemahaman kita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah sasaran. Kata kunci ini menekankan bahwa risiko selalu melekat dan tidak akan terpisah dari adanya sasaran. Jadi, ketika ingin membahas tentang risiko, maka kita juga harus mengetahui lebih dulu apa sih sasaran yang ingin dicapai. Sehingga dengan demikian, kita baru bisa mengetahui apa saja peluang dan ancaman yang berhubungan dan dapat timbul terhadap sasaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita tidak memiliki sasaran, kita juga tidak memiliki risiko. Begitupun apabila sasaran kita tidak jelas, maka kita juga tidak akan dapat mengidentifikasi risiko kita dengan jelas juga. Yang kedua adalah efek. Berdasarkan kata kunci ini, dapat kita simpulkan bahwa suatu kejadian atau suatu peristiwa baru bisa dikatakan sebagai risiko apabila kejadian atau peristiwa tersebut memberikan efek atau dampak terhadap proses pencapaian sasaran kita. Dengan demikian, apabila ada peristiwa atau ada kejadian yang tidak berhubungan dengan sasaran kita, maka peristiwa itu bukan bagian dari risiko kita. Yang terakhir adalah ketidakpastian. Ya, benar, risiko adalah hal yang tidak pasti, dan seluruh risiko adalah ketidakpastian. Namun tidak semua ketidakpastian adalah risiko. Mengapa demikian? Karena ketika berbicara tentang ketidakpastian, maka kita berbicara tentang lingkungan yang sangat luas dan sangat kompleks.
Oleh karena itu, ketidakpastian seperti apa yang dapat berubah menjadi risiko? Jawabannya adalah ketidakpastian yang dapat memberikan efek atau dampak kepada sasaran yang ingin kita capai. Maka dari itu, sekali lagi, seluruh risiko adalah ketidakpastian. Namun, tidak semua ketidakpastian adalah risiko. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan risiko dan masalah. Perbedaan utama di antara keduanya adalah saat keterjadiannya. Maksudnya, risiko adalah hal yang belum tentu akan terjadi, atau baru akan terjadi di masa mendatang, sehingga masih berupa potensi. Sedangkan masalah adalah suatu peristiwa risiko yang sudah benar-benar kejadian. Hal ini sangat penting untuk dipahami, agar organisasi tidak terjebak pada persepsi yang menyamakan antara manajemen risiko dengan manajemen masalah. Baik, sampai di sini dulu materi pada subbab ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Risiko dan sasaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, risiko melekat pada sasaran, dan risiko hanya akan muncul apabila kita memiliki sasaran. Jadi, sangat penting bagi kita agar dapat mendefinisikan dengan jelas sasaran seperti apa yang ingin kita capai. Nah, pada bagian ini, mari kita bahas mengenai tata cara membuat sasaran yang ideal, sehingga hal ini akan memudahkan kita dalam mengelola risiko ke depannya. Untuk membuat suatu pernyataan sasaran yang ideal, terdapat suatu kerangka yang cukup familiar dan sering digunakan oleh banyak organisasi, yaitu disebut dengan SMART. SMART merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-Bound. Sasaran yang ideal sebaiknya memenuhi seluruh karakteristik SMART tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Spesifik memiliki arti bahwa sasaran harus dituliskan secara jelas dan detail, yang meliputi jawaban dari pertanyaan, apa yang ingin dicapai, siapa yang akan mencapainya, dan kapan harus mencapainya. Lalu, measurable, yang berarti sasaran harus memiliki suatu indikator atau metode pengukuran tertentu. Jadi ketika ukuran tersebut tercapai, maka kita akan dengan mudah menyatakan bahwa sasaran tersebut telah tercapai. Hal ini juga mengurangi kemungkinan pendefinisian sasaran yang abstrak yang akan menyebabkan sulitnya menentukan ketercapaian sasaran tersebut. Selanjutnya, attainable, yang memiliki arti bahwa sasaran harus bersifat menantang, namun tetap masuk akal untuk dapat dicapai oleh individu atau organisasi. Kemudian relevan, berarti sasaran yang dimiliki harus sesuai dengan strategi, keinginan, serta visi dan misi organisasi. Jangan sampai sasaran yang dibuat justru tidak sejalan dengan strategi besar dari organisasi di mana kita berada. Dan yang terakhir adalah time-bound, yang berarti bahwa harus ada penjelasan kapan sasaran tersebut akan tercapai. Tanpa adanya kejelasan waktu tercapainya sasaran, maka sasaran hanya akan menjadi angan-angan saja yang tidak akan jelas kapan tercapainya. Berikut ini adalah beberapa contoh pendefinisian sasaran yang ideal menggunakan kerangka SMART. Yang pertama yaitu mencapai 30 jam durasi pelatihan dasar audit bagi para auditor baru dalam periode 1 tahun pertama bekerja. Atau contoh yang kedua yaitu menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah menerima panggilan. Sekarang, sebelum melanjutkan ke modul berikutnya, sebagai latihan, coba Anda buat 2 buah sasaran yang menggunakan konsep SMART tersebut ya. Yang pertama adalah sasaran pribadi Anda, dan yang kedua adalah sasaran organisasi dalam ruang lingkup unit kerja Anda. Jika sudah, silakan lanjut ke subbab berikutnya. Pada subbab kali ini, mari kita pelajari perbedaan antara ketidakpastian, resiko, masalah, krisis, dan bencana. Kelima terminologi ini akan sangat sering dijumpai dalam implementasi manajemen resiko di organisasi.
Kelima terminologi ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, namun memiliki definisi dan makna yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah suatu keadaan atau suatu kondisi di mana kita memiliki kekurangan informasi terkait pemahaman atas suatu peristiwa, khususnya mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa atau dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa tersebut. Jadi ketidakpastian memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Sebagai contoh, dalam konteks organisasi PT Angkasa Pura II, terdapat banyak sekali ketidakpastian. Antara lain adalah perubahan kepemimpinan negara di Amerika, harga batu bara dunia yang naik hingga 5 kali lipat, serta cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta dan Banten yang merupakan ketidakpastian. Namun dari seluruh ketidakpastian tersebut, tidak semuanya bisa menjadi resiko bagi PT Angkasa Pura II. Faktor cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta dan Banten merupakan salah satu ketidakpastian yang bisa berubah menjadi resiko bagi PT Angkasa Pura II. Hal ini dikarenakan ketidakpastian tersebut dapat memberikan efek bagi kegiatan operasional dan pencapaian sasaran PT Angkasa Pura II. Sekarang mari kita bahas terminologi yang kedua, yaitu resiko. Risiko memiliki arti efek ketidakpastian terhadap sasaran. Definisi ini dapat dimaknai seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah masalah. Masalah merupakan peristiwa risiko yang sudah terjadi di masa kini atau di masa lalu, yang mana kita sebagai pencapai sasaran sudah menerima akibat dari terjadinya peristiwa masalah tersebut. Perbedaan antara risiko dan masalah sangat sederhana. Risiko sifatnya masih potensial atau belum terjadi, sedangkan masalah adalah peristiwa yang sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan krisis dan bencana? Krisis adalah suatu fase di mana organisasi mengalami atau menerima banyak masalah bertubi-tubi dalam kurun waktu dekat. Sebagai contoh, organisasi A sebagai produsen bahan tekstil terbesar di kota X mendapat pemberitaan buruk di sosial media dan media nasional selama berhari-hari, yang diakibatkan karena terdapat oknum SDM organisasi tersebut yang berbuat tindak pidana. Akibat dari pemberitaan buruk tersebut, fungsi operasional organisasi A menjadi terganggu, dan pendapatan organisasi A menjadi menurun drastis selama 1 kuartal terakhir. Pada kondisi ini, organisasi A menerima banyak sekali masalah dalam kurun waktu dekat, sehingga pada periode tersebut, organisasi A sedang berada dalam fase krisis. Yang terakhir adalah bencana. Bencana adalah suatu kondisi di mana organisasi gagal menangani krisis yang sedang berlangsung, sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi sangat kritikal, serta sangat mengancam keberlangsungan dan eksistensi dari organisasi itu sendiri. Bencana dapat berasal dari alam, maupun juga dapat berasal dari manusia. Bencana yang berasal dari alam sangat mudah ditemui seperti gempa bumi, tsunami, atau kebakaran yang dapat memberikan dampak kritikal bagi organisasi. Sedangkan contoh bencana yang disebabkan oleh kegagalan manusia adalah kegagalan launching produk baru yang menyebabkan organisasi berhenti beroperasi. Lalu kegagalan organisasi dalam mengembalikan hutang yang menyebabkan bangkrutnya suatu organisasi, dan juga lain sebagainya. Intinya adalah, jika organisasi menghadapi risiko, masalah, dan krisis, mereka masih dapat melakukan manajemen risiko, manajemen masalah, dan manajemen krisis. Sedangkan ketika organisasi sudah terkena suatu bencana atau disaster, maka sudah tidak ada lagi cara untuk kembali mengelolanya, melainkan organisasi harus mencari cara memulihkan diri dari bencana. Oleh karena itu dikenallah istilah Disaster Recovery Plan di dalam organisasi. Ingat ya, Disaster Recovery Plan, bukan Disaster Management. Berdasarkan penjelasan pada bab ini, sekarang dapat kita pahami bahwa peran manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam memahami segala ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan, yang dapat berdampak pada proses pencapaian sasaran. Dengan demikian, organisasi akan lebih siap menghadapi risiko-risiko yang akan datang, tanpa harus menunggu risiko tersebut berubah menjadi masalah, menjadi krisis, atau bahkan menjadi bencana.
Dalam setiap pengambilan keputusan, kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk mengambil risiko yang ada atau justru menolak melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya, proses pengambilan keputusan tersebut telah mempertimbangkan konsep dari selera, toleransi, serta kapasitas risiko. Jadi, apa itu selera, toleransi, dan kapasitas risiko? Selera risiko merupakan jenis atau jumlah atau nilai absolut dari risiko yang masih mau diambil organisasi dalam proses pencapaian sasarannya. Tingkat selera risiko ini menjadi dasar pengambilan keputusan dengan mempertanyakan apakah risiko yang melekat pada suatu aktivitas masih dalam batas selera atau tidak. Penentuan selera risiko ini biasanya diawali dengan dibentuknya pernyataan selera risiko. Pernyataan ini penting bagi organisasi sehingga dasar pengambilan keputusan berbasis risiko memiliki batasan yang jelas. Berbeda dengan selera risiko, toleransi risiko merupakan tingkat risiko yang masih dapat diambil oleh organisasi. Toleransi memberikan batas bawah dan batas atas potensi dampak risiko. Di samping istilah selera dan toleransi risiko, kita juga perlu memahami definisi dari limit risiko dan kapasitas risiko. Batas risiko memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu potensi dampak yang tidak boleh dilewati. Sedangkan kapasitas risiko merupakan batas maksimal risiko yang masih dapat ditanggung oleh organisasi. Organisasi tidak akan mampu menanggung tingkat risiko yang berada di atas tingkat kapasitas ini. Apabila terjadi, maka dapat dipastikan organisasi akan runtuh ketika risiko tersebut benar-benar kejadian. Idealnya, Anda perlu menentukan tingkat selera risiko di bawah tingkat toleransi risiko yang dimiliki. Kemudian, tingkat toleransi risiko yang dimiliki tentu saja seharusnya berada di bawah kapasitas risiko yang dimiliki. Andaikan Anda bekerja sebagai customer service di sebuah bank di Indonesia, bank tersebut menetapkan bahwa selera risiko yang dimiliki adalah terjadinya 40 panggilan pengaduan setiap harinya yang ditangani oleh seorang customer service. Sebenarnya, toleransi yang dimiliki bank tersebut adalah seorang customer service dapat menangani maksimal hingga 75 panggilan pengaduan setiap harinya. Dengan demikian, bank tempat Anda bekerja perlu memastikan bahwa segala pelayanan yang diberikan tidak akan menimbulkan pengaduan lebih tinggi dari selera risiko yang dimiliki. Demikian juga apabila jumlah panggilan pengaduan ternyata sudah melampaui angka 75 sebagai toleransi risiko, hal ini perlu segera memperoleh tindakan lanjut, sehingga memastikan tidak melebihi kapasitas risiko yang dimiliki. Pemilik risiko dan kategori risiko. Berdasarkan SNI ISO 31000, pemilik risiko atau risk owner didefinisikan sebagai individu atau entitas yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko. Pasti banyak di antara kita yang bingung dengan definisi ini. Sekarang, mari kita ingat kembali ke materi sebelumnya, bahwa suatu risiko hanya akan muncul apabila terdapat sasaran yang jelas dari suatu individu atau organisasi. Di sini kita bisa simpulkan bahwa pemilik risiko adalah pemilik sasaran. Nah, setiap orang di dalam organisasi pasti memiliki sasaran kerja, bukan? Oleh sebab itu, setiap orang dalam organisasi juga harus mampu menangani risiko yang melekat pada sasaran kerja yang dimilikinya masing-masing. Akhirnya, muncullah terminologi risk management is everybody business. Dalam kaitannya dengan struktur organisasi, pemilik risiko juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan hierarki dalam organisasi. Setiap insan pada tingkat hierarki yang berbeda akan memiliki sasaran yang berbeda, sehingga pada akhirnya memiliki risiko yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, semakin ke atas hierarki seseorang di dalam suatu organisasi, maka risiko yang dihadapi akan semakin bersifat general dan menuntut adanya akuntabilitas. Sebaliknya, makin bawah hierarkinya, biasanya risiko yang dihadapi akan semakin bersifat spesifik dan menuntut adanya responsibilitas atau tanggung jawab. Selanjutnya, apabila pemilik risiko sudah didefinisikan dengan baik dalam organisasi,
maka kita perlu membuat dan menentukan kategori risiko. Kategorisasi risiko pada dasarnya dibuat untuk memudahkan proses identifikasi dan analisis risiko, serta untuk melakukan pemantauan dan tinjauan atasnya. Biasanya, organisasi dapat membuat suatu risk breakdown structure untuk melihat keterhubungan antara suatu kategori risiko dengan subkategori risiko di dalamnya. Dalam risk breakdown structure, kita dapat memecah kategori risiko yang sangat luas konteksnya ke dalam beberapa kelompok risiko yang lebih kecil dan spesifik. Kesimpulannya, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap orang dalam organisasi adalah pemilik risiko dalam sasaran kerja yang dimiliki masing-masing. Kesadaran terhadap risiko ini kemudian menjadi hal yang fundamental untuk membangun suatu budaya sadar risiko yang dapat membantu organisasi kita dalam menangkap peluang yang ada dan meminimalisir ancaman yang akan dihadapi. Sebagai tambahan, pemilik risiko pada hierarki yang lebih tinggi juga sebaiknya mulai menyusun risk breakdown structure dalam konteks organisasinya. Demikian adalah pembahasan teori, penjelasan beberapa contoh, serta ilustrasi yang dapat menggambarkan konsep-konsep dasar manajemen risiko. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari suatu contoh studi kasus yang disusun secara relevan dengan materi yang baru saja kita pelajari. Sampai jumpa pada bab berikutnya. Dea merupakan pemilik dari toko roti Delight Bread. Toko roti ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dan saat ini memiliki 4 orang karyawan. 2 orang menangani proses produksi bersama Dea, sedangkan 2 karyawan lainnya bertugas untuk melayani pelanggan. Setiap harinya, Delight Bread mampu memproduksi 80 roti yang dijual dengan harga satuan Rp10.000. Dea menargetkan untuk memperoleh omset setiap bulannya sebesar Rp20 juta dengan keuntungan bersih 10 juta per bulannya. Apabila omset tidak mencapai 15 juta sebulannya, maka Dea akan merugi. Berdasarkan konteks tersebut, tentukanlah 1. Tujuan dari Delight Bread, 2. Risiko yang dihadapi oleh Delight Bread, 3. Siapakah pemilik risiko tersebut, 4. Tentukan selera, toleransi, dan kapasitas risiko yang dimiliki oleh Dea selaku pemilik Delight Bread. 5. Berikan contoh bahwa risiko pada nomor 2 tidak tertangani dengan baik, sehingga akhirnya menjadi sebuah masalah dan berakhir menjadi bencana bagi Delight Bread. Jawaban akan sangat bervariasi tergantung pada analisis yang Anda lakukan. Pada contoh ini, kami memberikan contoh jawaban berdasarkan hasil analisis dan konteks yang telah diberikan. 1. Tujuan. Tujuannya untuk memperoleh omset sebesar minimal Rp20 juta setiap bulannya. Tujuan ini sudah memenuhi unsur SMART ya. 2. Risiko yang mungkin dihadapi Delight Bread, yaitu semua risiko di bawah ini merupakan peristiwa yang belum terjadi serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran Dea. A. Risiko roti gagal mengembang. Risiko ini termasuk ke dalam kategori risiko produksi. Risiko B. Risiko munculnya pesaing di daerah sekitar dengan harga roti yang lebih murah, termasuk ke dalam kategori risiko pemasaran. Risiko C. Risiko adanya pemberitaan negatif terkait kualitas bahan dan rasa dari roti Delight Bread. Risikonya termasuk kategori risiko pemasaran juga. Dan risiko D, kekurangan bahan baku karena pemasok mendadak tutup. Opsinya bisa memilih mengurangi jumlah produksi atau mencari ke pemasok lain yang harganya lebih tinggi. Risiko ini termasuk risiko keuangan ataupun risiko produksi. Selanjutnya, jawaban nomor 3, pemilik risikonya adalah Dea, karena pemilik risiko adalah pemilik sasaran. Nomor 4, selera risiko, yaitu tingkat omset bulanan sebesar Rp18 juta, titik di mana Dea tidak mencapai targetnya,
namun masih dalam rentang yang masih siap Dea ambil. Toleransi risikonya, omset bulanan sebesar 15 juta rupiah, titik di mana Dea tidak untung dan juga tidak merugi. Kapasitas risikonya, yaitu omset bulanan berada di bawah 15 juta rupiah, di mana titik Dea mulai merugi. Nomor 5, risiko munculnya pesaing dengan harga yang lebih murah jika tidak tertangani dengan baik dapat menjadi sebuah masalah. Misalnya, Delight Bread tidak melakukan promosi dan juga tidak melakukan inovasi produk yang memungkinkan memberikan harga lebih tinggi karena memiliki nilai tambah di mata konsumen. Apabila hal tersebut terjadi, maka Delight Bread akan menjual semakin sedikit roti setiap bulannya. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka Delight Bread pada akhirnya terus merugi dan harus tutup akibat adanya pesaing yang menjual roti lebih murah dari Delight Bread. Pada tahap ini, Delight Bread sudah mengalami bencana.